Kita lanjut dulu yang pembicara ketiga, Adinda Ade Suryanto. Beliau ini adalah founder dari Rendang K7. Ini ikon Sumatera Barat dan sekarang mendunia. Silakan, Adinda Ade. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Prof? Waalaikumsalam. Ya, dengan baik. Suaranya baik, gambar juga bagus. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang terhormat Prof Fasli, kemudian Pak Edi dan pembicara-pembicara terdahulu. Alhamdulillah kita bersyukur bisa ketemu sekarang ya Pak Prof. Iya, alhamdulillah. Mungkin singkat cerita saja karena waktu yang terbatas. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan Ade Suryanto. Nama Ade Suryanto berasal dari Solo, Kabupaten Solo. Aslinya Surian, persisnya Surian. Pernah kuliah di Fisika Universitas Negeri Padang tahun 2005. Nah, di tahun 2010 sampai tahun 2015 itu bekerja di hotel, salah satu hotel di Kota Padang. Kemudian di tahun 2015 sampai 2017 itu bekerja di restoran. Jadi memang cukup jauh simpangannya dari fisika, jurusan fisika, sebelumnya pengajar, Prof. Sebelumnya ngajar fisika. Di tahun 2007 sampai 2010 itu pernah punya privat center di Padang juga. Tapi akhirnya ternyata ketemu passionnya di kuliner. Jadi ternyata jurusan lulusan itu tidak selalu harus ya misalnya dari fisika harus jadi pengajar atau apapun. Tapi yang jelas semuanya bisa dilakukan. Nah kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa memilih rendang gitu ya? Kebetulan selama ini sejauh ini yang kita amati pemain rendang itu memang banyak ibu-ibu parubaya ya di atas umur 40 tahun gitu. Nah, kenapa kita muda masih laki-laki kemudian memutuskan untuk berbisnis rendang nih pada saat umur 30 tahun. Nah, Bapak Ibu ternyata salah satu faktor yang menyentuh kami untuk kenapa sih menseriuskan rendang gitu. Pernah pada musim haji 2018 kemarin itu ada teman dari Arab Saudi yang tengah berhaji itu mengirim ke kita foto bahwa ternyata mereka diberikan di Armina itu diberikan makanan ready to eat, judulnya adalah beef rendang tapi bahasanya adalah bahasa Thailand. Jadi ternyata teman-teman bilang, nih kemana orang Sumatera Barat kok jamaah haji Indonesia diberikan rendang, tapi rendangnya dibikin oleh orang Thailand gitu. Apa nggak ada orang Sumatera Barat yang mampu dan berkompeten untuk membuat rendang yang memang notabene aslinya dari daerah kita itu sampai ke Arab Saudi untuk jamaah Indonesia itu dari Indonesia gitu. Nah dari sanalah kita akhirnya serius dan kita memang alhamdulillah membangun K7 Indonesia ini memang berkat juga bantuan dari Bank Indonesia. Jadi K7 ini Pak Prof dibina oleh Bank Indonesia selama 2 tahun dari 2018 sampai 2019 akhir. Jadi kita diberikan pendidikan, pelatihan segala macam dan juga kita telah berkompetisi sehingga kita dibawa oleh Bank Indonesia lewat DEX, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah sampai ke Dubai dan Jeddah untuk ikut pameran Indonesian Halal Investment Economic Forum. Nah, dari sanalah kita beranjak ketemu dengan buyer-buyer dari Arab Saudi. Kemudian juga sepulangnya dari Saudi kemarin itu sempat dihubungi oleh tim National Geographic bersama Chef Gordon Ramsay. Nah, ternyata dari sana kita dapat peluang juga mendampingi Chef Gordon Ramsay dalam acara National Geographic dalam program Uncharted West Sumatra. Jadi Gordon Ramsay datang ke Sumatera Barat, battle dengan Chef William Wongso untuk bikin rendang siapa yang paling hebat gitu. Nah pada waktu itu K7 Ade sendiri dapat kesempatan mendampingi Chef Gordon Ramsay berburu bahan baku untuk membuat rendang di Pasar Banu Hampu Bukit Tinggi. Nah, walaupun banyak polemik setelahnya kok harus Chef William Wongso ternyata yang dipilih untuk mendampingi Gordon Ramsay, kenapa nggak ada orang Sumatera Barat? Nah, bagi Ade sih simpel saja, Prof. Karena memang selama ini yang serius, kalau kita di Sumatera Barat, memang secara sporadis kita memang bergerak memajukan kuliner. Tapi belum ada yang betul-betul menonjol, belum ada yang menjadi ikon, belum ada yang memang menjadi semacam representatif tokoh atau representatif dari orang yang bergerak di dunia kuliner yang memang bisa diakui oleh internasional. Nah, beranjak dari sana akhirnya kita punya konsentrasi, kita juga pengen punya keinginan bahwa ini kuliner Minangkabau yang memang sudah disampaikan diakui oleh CNN sebagai the most delicious food in the world. Itu harus kita ikuti dengan tindakan nyata. Kita juga mampu merepresentasikan rendang ini sehingga mampu bersaing dengan kuliner internasional lainnya seperti spaghetti, pasta, burger, sushi, segala macamnya dari luar negeri sana. Nah, untuk itu tentu perlu ada pergerakan, tentu itu perlu ada motor, untuk itu perlu ada orang yang tampil untuk itu. Nah, karena itulah terketuk hati kita dari K7 Indonesia yang memang
kita akhirnya punya apa, Prof? Kita semacam punya tagline itu Indonesian Spicing the World atau K7 Spicing the World. Ya, Nusantara ini, Indonesia ini, khususnya di Sumatera Barat gitu, adalah jadi pada salah satu kompetisi kami menyampaikan kepada Dewan Juri itu waktu alhamdulillah kita menang juga di Kementerian Pariwisata, Prof. Itu event Derham, itu eventnya dari Bekraf yang dulu jadi satu badan tapi sekarang sudah bersatu lebur kembali ke Kementerian Pariwisata. Kita menyampaikan bahwa seperti ini. Jika Indonesia adalah sebuah rumah, maka Sumatera Barat adalah salah satu ruang dapurnya. Jika Indonesia adalah sebuah rumah, maka Sumatera Barat adalah salah satu ruang dapurnya. Kemasyhuran hasil olahan dari dapur Sumatera Barat ini sudah memang diakui oleh dunia, sehingga CNN menobatkan rendang sebagai makanan terenak ya dari tahun 2015-2017 gitu. Banyak orang bisa membuat rendang, akan tetapi yang membawa rendang untuk setara dan bersaing dengan kuliner internasional lainnya itu tidak banyak. Nah, insya Allah kita di K7 Indonesia, ya memang prosesnya panjang, tidak bisa dilakukan sendirian, butuh bantuan dari berbagai pihak, insya Allah kita siap untuk itu, Prof. Iya. Sehingga memang usaha-usaha yang memang kita lakukan adalah, ya salah satu tadi, memang pertemuan dengan Chef Gordon Ramsay ini adalah salah satu upaya kita untuk kembali memperdengarkan rendang ke dunia gitu. Bahwa kalau misalnya dari Indonesia ke luar negeri kita bawa apa sih gitu. Kemudian kalau kuliner yang bisa diingat-ingat oleh orang luar negeri ke Indonesia apa gitu. Maka kita pengen, ya memang kita pengen kalau bisa rendang maju dan tampil. Sehingga julukan dari CNN sebagai makanan paling enak di dunia disandang oleh rendang, juga kita ikuti dengan upaya menyebarluaskan rendang sejauh mungkin dan bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Karena kan betul kita tahu, Prof, bahwa ternyata rendang itu kan bukan produk. Rendang adalah proses gitu. Kebanyakan orang tidak paham tentang itu. Nah, maka tugas kita generasi Sumatera Barat, generasi muda Sumatera Barat untuk menjelaskan kepada dunia bahwa rendang itu bukan produk, tapi rendang adalah proses. Sehingga rendang itu juga dia tidak hanya isinya daging, tapi juga isinya macam-macam. Sehingga bukan hanya orang kaya atau orang yang memiliki ekonomi yang bagus bisa memakan rendang. Bahkan petani pun bisa memakan rendang walaupun hanya dalam bentuk kacang. Ada rendang kacang, ada rendang pakis, ada bahkan rendang nangka dan segala macamnya. Itu yang perlu kita edukasi kepada seluruh dunia. Dan berikutnya, Chef, Prof, pada waktu acara Angkarted W Sumatera itu Gordon Ramsay sempat membuat scramble egg itu dengan pasta rendang. Nah, jadi salah satu faktor kenapa Gordon Ramsay memilih kita waktu itu, kita merepresentasikan rendang itu bukan hanya untuk daging, tapi rendang juga bisa dikombinasikan untuk bahan-bahan makanan lainnya. Kita bisa bikin pizza dengan rendang, kita bisa bikin roti yang isinya adalah rendang, kita bisa bikin dimsum isinya rendang, kita bahkan bisa bikin scramble egg dengan rendang, kita bisa bikin sate dengan bumbu rendang, kita bisa bikin steak dengan rendang. Kita bahkan juga bisa membuat berbagai macam makanan dengan bahan olahan rendang. Akan tetapi PR-nya bagi kita adalah di generasi muda, rendang itu bisa dikembangkan tanpa kehilangan nilai otentiknya. Rendang itu bisa diperkaya olahannya tanpa harus menghilangkan ciri khas rendang itu sendiri. Gitu, Prof. Sehingga PR kami, PR kita semua itu cukup berat, yaitu untuk ya artinya sesuatu yang telah diakui dunia tetap kita pertahankan dan kita perkenalkan kepada semakin banyak orang. Kemudian kita sampaikan ya, sehingga semua orang ketika mencoba rendang, oh mereka akan berkata, oh benar ternyata rendang itu istimewa. Bukan hanya dimakan dengan nasi saja enak, tapi dengan berbagai makanan lainnya juga bisa cocok seperti itu. Baik. Terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjutkan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ade ya, yang berjuang demikian rupa di tataran dunia. Lanjut kepada Ade dulu, Ade Suryanto dari Rendang Ke7. Silakan Ade yang tadi sempat sholat ya. Silakan Ade. Assalamualaikum. Udah kedengaran, Pak? Udah. Silakan. Ya, singkat ya. Ini menyampaikan conclusion ya, Prof. Ya. Iya, jadi upaya kita dari generasi muda di Minangkabau terutama untuk membangun bisnis, setidaknya ada 4 faktor utama yang kita perjuangkan. Yang pertama, tentu saja kita harus memiliki ada kekuatan produk, yang kedua kekuatan SDM, yang ketiga kekuatan pemasaran, dan keempat adalah kekuatan modal. Umumnya para pengusaha pemula pasti memiliki 2 hal yang bermasalah.
Kalau seandainya produknya bagus, SDM-nya berkualitas, kemungkinan pasar dan serapannya bermasalah, kemudian juga sumber modalnya terbatas. Nah, untuk mengatasi hal ini semua memang memang sangat dibutuhkan sekali event-event seperti ini yang mana bisa menjadi konektor antar kita sesama. Bagi kita yang punya produk, yang punya SDM, kita bisa dibantu dengan jaringan pemasaran, kemudian juga bisa berbantu dengan sistem gotong royong atau urun dalam masalah capital dan segala macamnya. Pada intinya adalah untuk membangun bisnis, terutama bisnis kita yang bisa berdampak sosial, ini memang perlu banyak tangan, banyak orang, dan memang perlu dengan semangat dan spirit gotong royong. Itu sih, Prof. Kendala kita di K7 dari 4 faktor tadi yang memang berkendala adalah di masalah yang keempat, seperti masalah capital, Prof. Capital ya. Karena memang untuk spicing the world itu memang perlu energi yang cukup besar gitu sih, Prof. Ya, kita dukung insya Allah nanti. Baik, Ade, terima kasih.